Adik-adik yang dirahmati Allah, kita lanjut pada bahasan tentang fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Kemarin kita sudah ngebahas tentang, beberapa waktu lalu kita ngebahas tentang bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, di mana bentuk ini adalah semua keputusan adalah merupakan keputusan perseorangan, tidak terkait dengan orang lain. Tapi dalam bisnis ini terdapat kelemahan dari segi kapital atau modal, sehingga kalau bisnis ingin lebih maju lagi, maka kita harus melangkah pada persero atau PT. Baik, yang kedua adalah firma atau perusahaan perkongsian. Di sini sudah melibatkan beberapa orang untuk bergerak dalam bisnis yang diikat oleh sebuah badan hukum atau firma. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah perseroan terbatas, PT. Nah, ini pergerakan daripada bisnis yang diikat dalam wadah badan hukum PT ini lebih luas lagi, mencakup lebih luas lagi, sehingga perusahaan ini apabila nanti menjadi sebuah perusahaan yang go public, maka dapat dijual sahamnya ke masyarakat, karena di situ masyarakat juga akan mengevaluasi, meneliti apakah perusahaan yang sudah go public itu adalah perusahaan yang memang memiliki margin, tingkat keuntungan yang besar atau menguntungkan setidaknya, sehingga masyarakat dapat mengembangkan modalnya dengan cara membeli saham dan mendapatkan keuntungan di akhir tahun atau setiap bulan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini tujuan memaksimalkan keuntungan. Jadi tentu saja setiap usaha adalah merupakan memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi di sini ada terkait bahwa ada kepentingan sosial. Jadi bukan hanya keuntungan yang didapatkan sebesar-besarnya, tentu saja di sini diiringi dengan kepentingan sosial. Jadi di sini salah satu asumsi yang penting dalam perekonomian adalah semua perusahaan dalam berproduksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimal. Dengan asumsi ini, maka perusahaan dapat menentukan pada tingkat mana perusahaan harus berproduksi. Namun demikian, dikatakan dalam kenyataannya, memaksimalkan keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan daripada perusahaan. Masih banyak tujuan lainnya, seperti misalnya adalah untuk kesejahteraan sosial, mensejahterakan karyawan dan lain-lain. Tentu adik-adik bahwa keberadaan perusahaan berimbas pada kenaikan daripada perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jadi menimbulkan kesejahteraan, ada dampak ekonomi yang akan naik
daripada keberadaan perusahaan tersebut atau aktivitas ekonomi. Jadi bukan semata-mata tujuannya adalah untuk memproduksi barang yang untuk mencapai tingkat marginal yang tinggi, tetapi ada juga tujuan sosial yang lain. Salah satunya diantaranya adalah mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, tentu di sini jangka waktu analisis untuk mendapatkan keuntungan dalam kaitannya sebuah perusahaan berbeda-beda. Di sini untuk mencapai keuntungan di situ sangatlah perlu waktu. Bukan ketika hari ini kita membuka satu usaha langsung mendapatkan keuntungan, itu lebih bagus. Tetapi pada kenyataannya di kehidupan yang real di masyarakat dalam perusahaan itu bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu membutuhkan waktu. Di sini produksi hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga tidak hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga produksi membutuhkan waktu. Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik. Waktu yang bertahun-tahun ini masuk ke dalam kos, artinya biaya. Ya. Petani di sini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memanen hasil pertaniannya. Jadi ada waktu. Kemudian untuk memperhitungkan peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan waktu dalam 3 bagian. Di sini adalah yang pertama adalah periode yang amat singkat, yaitu periode waktu yang amat pendek. Dalam periode ini tidak ada perusahaan apapun yang dapat dilakukan. Tidak ada perubahan apapun yang dapat dilakukan. Dalam kondisi stag. Ya, baru memulai. Yang kedua adalah periode jangka pendek. Di sini adalah jangka waktu di mana input tenaga kerja dan bahan baku dapat dilakukan kombinasi dan dapat disesuaikan. Tetapi tidak cukup waktu untuk menyesuaikan seluruh input. Jadi di sini tentu volume atau input tenaga kerja dan produksi dapat disesuaikan dengan jangka waktu, dikombinasikan. Tapi tidak dalam secara keseluruhan. Dalam jangka pendek ini faktor non variabel seperti mesin dan peralatan tidak dapat dilakukan penyesuaian. Kalau tenaga kerja dapat dilakukan penyesuaian. Tapi kalau peralatan dan mesin tentu tidak dapat dilakukan penyesuaian. Periode yang ketiga adalah periode jangka panjang. Long run adalah periode ketika semua faktor, baik faktor variabel maupun non variabel, dapat dirubah. Jadi untuk menganalisa jangka waktu itu memerlukan 3 periode penting dari perjalanan perusahaan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.